Halo penikmat film, balik lagi bersama gue, Hadin Movie Time. Dan kali ini gue akan kembali membagikan daftar film bulanan untuk Juli 2025. Sudah masuk pertengahan tahun. Seperti biasa ya, gue akan membagi dua video. Yang pertama film Indonesia, yang kedua film internasional. Jadi kita masuk ke video yang pertama dulu, yaitu ada 19 film Indonesia yang tayang di tahun 2025, tepatnya di bulan Juli. Ada film apa aja? Dari Hitmaker Studio, yaitu Rego Nyowo. Wah, ini film kayaknya recommended banget deh. Akan tayang 31 Juli 2025. Yang dimana sih kalau dilihat dari trailernya kayaknya menarik, karena tentang dia tuh kayak ngekos di tempat angker gitu, yang dimana tempat angker itu penuh dengan misteri yang janggal terjadi, dan akan terjadi setiap malam teror-teror yang mencekam yang berhubungan dengan pocong. Kayaknya akan ada sekte-sektean gitu ya, kayak semacam sesembahan kepada pocong itu. Jadi kayaknya apa sih yang mereka lakukan si pemilik kos ini terhadap pocong-pocong tersebut? Rego Nyowo bisa kalian saksikan. Kayaknya dia mencari tumbal ya, dengan membuat tempat kos. Nah, orang-orang yang ngekos disebut di tempat tersebut yang akan dijadikan tumbal kayaknya. Oke, kita akan saksikan saja nanti di bioskop. Rego Nyowo akhir Juli. Next, selanjutnya Arwah. Bisa kalian saksikan untuk di awal bulan Juli ini ya. Kalau ini gue nggak terlalu tertarik sih sama filmnya. Kalau kalian tertarik, coba lihat deh trailernya. Mungkin bisa menjadi rekomendasi juga buat kalian, tapi untuk gue sih skip ya. Next, selanjutnya Agen Plus 62. Nah, ini juga cukup menarik nih. Ada Keanu, ada Cinta Laura, ada Rieke Diah Pitaloka, yang akan tayang 3 Juli 2025. Untuk terkhusus Rieke Diah Pitaloka atau Oneng ya, pemeran Oneng di dalam serial Bajai Bajuri zaman dulu, akhirnya comeback lagi nih di dunia perfilman, karena dia itu aktifnya di dunia politik ya, sebagai anggota DPR, Dewan. Tapi kali ini dia comeback lagi di dunia perfilman, di industri entertain ya. Oke, sebenarnya yang namanya artis nggak akan jauh, dan suatu saat juga pasti akan kembali lagi lah ke habitat aslinya, yaitu dunia perfilman atau dunia entertain. Oke, kita nantikan comebacknya Rieke Diah Pitaloka alias Oneng yang akan kembali berakting. Kali ini disandingkan oleh Keanu. Keanu lagi banyak banget nih jobnya nih. Salah satunya ini, rata-rata drama komedi sih Keanu nih. Dan Keanu di sini dan juga Oneng atau Rieke Diah Pitaloka akan berperan sebagai detektif ya, yang akan menyamar berbagai profesi untuk menangkap Cinta Laura. Nggak tahu nih Cinta Laura nih kasusnya apa nih kalau di film ini ya, sebagai villain utama di sini, yang harus ditangkap lah buronannya. Oke, kita nantikan keseruan dan kekocakan dari Keanu dan Rieke Diah Pitaloka. Next, selanjutnya Narik Sukmo. Ini kali ini dibintangi oleh Aliando Sarip dan Feby siapa namanya, Rastanci ya. Pokoknya Aliando di sini akan kembali bermain film horor. Sebelumnya juga sempat comeback juga dia. Jadi jatuhnya udah banyak lah film-film Aliando makin kesini. Dan film horor lagi. Jadi banyak banget ya. Dari awal bulan aja sudah ada film-film horor. Kayaknya bulan ini penuh dengan film horor deh untuk film Indonesia nya. Oke, kalian bisa saksikan Narik Sukmo ini di awal bulan ini. Langsung saja ke bioskop. Untuk film dramanya ada juga 1000 Bayang Purnama. Kalau tadi kan drama komedi, kali ini full drama nih untuk film 1000 Bayang Purnama. Ada ya beberapa unsur budaya yang diangkat dari film ini. Kalau kalian tertarik sama filmnya, langsung muncul ke bioskop. Next, selanjutnya di pekan kedua ada film Sore, Istri dari Masa Depan. Jadi kayak semacam time lapse gitu ya. Jadi dia kayak berpetualang ke masa lalu atau mengulang kejadian-kejadian di masa lalu, yang tentu saja untuk memperbaiki masa depan. Atau mungkin bisa jadi ini adalah salah satu model apa ya, kalau kalian penasaran sama istri kalian di masa depan, ya kalian harus melewati fase pemutaran waktu ini. Wah, gila benar. Kalau kalian suka sama film-film semacam ini, bisa kalian saksikan di bioskop. Tapi ini unsurnya drama ya,
bukan science fiction atau action, lebih ke drama percintaan bisa dibilang lah ya, romance. Oke, kalian bisa saksikan di bioskop. Horor lagi ada Selepas Tahlil. Nah, ini juga cukup menarik dari podcast Lentera Malam yang bisa kalian saksikan di bioskop bulan Juli tanggal 10. Oke, banyak banget ya podcast ataupun beberapa konten-konten YouTube horor yang diangkat menjadi film. Beberapa ada dari RJL, dari apa lagi ya, banyak lah. Dan ada beberapa juga dari Twitter atau X ya sekarang namanya. Nah, jadi beberapa tweet, retweet ataupun konten-konten podcast horor dan lain-lain bisa dijadikan ide untuk menjadi film. Jadi kayak menceritakan secara fullnya lah ya. Tentu saja ada beberapa hal yang ditambahin dan dikurang-kurangin. Oke, kalian bisa saksikan Selepas Tahlil di bioskop bulan ini. Masih ada lagi film horor psikologi kali ya, ini bisa dikatakan, yaitu Hotel Sakura. Ya, kalian akan merasa seperti terganggu kejiwaan kalian di film ini kalau kalian merasakan teror-teror yang mencekam di film ini. Hotel Sakura ini kayaknya akan sedikit memusingkan kita dari jalan ceritanya, karena yang berhubungan dengan psikologi, kalian akan dibuat halusinasi, akan dibuat seperti terganggu oleh hal-hal mistis yang sebenarnya tidak terjadi. Kalau kalian bisa saksikan langsung tempat horor ini, yaitu Hotel Sakura, bisa kalian saksikan di bioskop. Wah, banyak banget persaingan film horor di bulan ini ya. Next, selanjutnya ada Karunrung 1995. Oke, Karunrung ini gue nggak tahu ya. Ini kayaknya konsep adat budaya gitu ya, yang berhubungan dengan cerita-cerita masyarakat. Ya, nanti kita akan lihat lah. Kalau misalnya memang trailernya seru, bisa kita bahas lagi nanti di reaction trailer. Kalau enggak ya mungkin skip aja. Next, selanjutnya Gerbang Setan. Ada drama horor yang banyak dibintangi oleh, ya bisa dibilang komedian-komedian masa kini lah ya. Dari komika, dari ya yang biasa tampil di TV lah ya. Pokoknya yang familiar lah, yang kalian sering lihat, mau itu di TV maupun di dunia stand up komedian. Oke, Gerbang Setan ini bisa kalian saksikan di bioskop 17 Juli. Next, selanjutnya ada Kitab Si Jin dan Ilin. Nah, ini juga rekomendasi dari gue nih, yang kayaknya gue juga sama sih menanti-nantikan film ini ya. Kitab Si Jin dan Ilin ini kayaknya nggak tahu melanjutkan atau emang terpisah sendiri dari film sebelumnya yang berjudul Si Jin ya. Nah, ini sebenarnya adaptasi film Turki ya, yang dibuat versi Indonesianya. Tapi nggak tahu ya kalau untuk film keduanya ini apakah benar adaptasi dari film Turki atau stand alone nih loh, atau dibuat sendiri. Ya tetap ada unsur Turkinya walaupun nggak ada sangkut pautnya sama cerita yang ada di film Turki. Tapi nggak tahu juga deh, kita lihat saja. Ini kayaknya recommended banget karena dari teror dan visualnya mencekam banget ya, berasa ala-ala Pengabdi Setan gitu. Tapi emang ini PH-nya sih rapi film, jadi bisa dibilang serupa lah, mirip-mirip kayak Pengabdi Setan. Kitab Si Jin dan Ilin bisa kalian saksikan di bioskop 17 Juli. Untuk film drama religi bisa kalian saksikan Assalamualaikum Baitullah. Tisa Biani ya kalau nggak salah di sini yang akan berperan, dan Michelle Judith kalau nggak salah ya. Pokoknya kalian bisa saksikan saja filmnya. Ya harusnya sih tayangnya pas kemarin ya, pas Lebaran Haji. Ternyata nggak dapat slot, nggak dapat jadwal dia di situ ya di bulan lalu. Jadi dia rada telat. Kalau pas berhubungan dengan musim haji tuh pas tuh konten dari film ini ceritanya berhubungan dengan Mekah, Ka'bah, dan tentu saja Baitullah. Ya tentu saja mungkin syutingnya di sana, atau ya ada unsur-unsur drama religi di sana. Tapi tetap ada unsur romansnya juga di sini ya. Langsung bisa kalian saksikan Assalamualaikum Baitullah untuk film drama religi. Next, selanjutnya drama percintaan, ada Arti Cinta. Oke, ini
kalian bisa saksikan film drama yang cukup ringan ala-ala FTV lah ya, bisa dibilang, yang dibintangi oleh yang cukup populer juga ya, Martina Leo dan beberapa aktor-aktor dan aktris ternama lainnya yang cukup populer. Tapi sepertinya ini film kayak FTV sih kalau menurut gua. Arti Cinta bisa kalian saksikan di 17 Juli 2025. Kampung Cabang Mayit, ini juga filmnya benar-benar ala kadarnya sih menurut gue untuk film horor. Bisa kalian saksikan aja di bioskop. Mungkin mereka pengen mengangkat kisah tentang kampung yang tempat pembuangan bayi gitu ya. Ya emang sih secara setup cerita bagus ya. Tempat pembuangan bayi, Kampung Cabang Mayit. Seseram apa dan seseru apa filmnya bisa kalian saksikan di bioskop 24 Juli. Next, selanjutnya film action satu-satunya kayaknya di bulan ini untuk film Indonesia, Believe. Believe ini bisa kalian saksikan, mungkin ada hubungannya dengan tentara atau ya zaman-zaman perang lah. Jadi kayak suaminya akan pergi perang dan istrinya akan ditinggal di rumah. Wow, selamat berjuang para pejuang. Yang bisa kalian saksikan 24 Juli 2025. Masih ada film drama komedi selain Agen Plus 62. Nggak nyangka ini juga bisa jadi rekomendasi buat kalian. Ada Rick Riting, ada Gaya Pamungkas, Indra Permatasari. Pokoknya ya tentu saja berhubungan dengan komedi di sini. Akan banyak komika-komika yang dilibatkan di film ini. Kalian bisa saksikan saja ke bioskop di tanggal 24 Juli 2025. Jadi ada banyak pilihan dari drama ya, dari drama religi, drama romance, drama komedi sampai horror komedi, dan pilihan horror lainnya juga banyak. Ada action juga tadi ya, Believe. Next, selanjutnya Doti. Ini juga kayaknya nggak banget deh, tapi ya tentang santet lah intinya ya. Doti bisa kalian saksikan di bioskop 24 Juli 2025. Ya, berhubungan dengan pelakor-pelakor, santet-santetan, ada Sihir Pelakor. Bisa kalian saksikan di bioskop 31 Juli 2025. Udah sering banget ya film yang berhubungan dengan pelakor seperti Guna-Guna Istri Muda. Terus ada Racun Sangga ya. Ya, Racun Sangga. Terus ada beberapa film horor juga yang berhubungan dengan perselingkuhan, yang tentu saja ada unsur santet di dalamnya. Horor santet ala-ala pelakor perselingkuhan bisa kalian saksikan di bioskop juga di akhir bulan. Oke, banyak banget film horor. Tak selesai ya film horor. Ada lagi drama romance, Bertaut Rindu, yang dibintangi oleh ini dia ya, Adisti Jara ya, sama si siapa namanya gue lupa lagi, Ari Irham ya. Bisa kalian saksikan ya, lucu sih kayaknya, sweet gitu filmnya. Bertaut Rindu bisa jadi rekomendasi sih, kemarin bagus juga sih kayaknya dari lihat dari look posternya, dan mungkin nanti trailernya juga sweet banget. Bertaut Rindu dan Sore kayaknya menjadi pilihan yang tepat untuk drama romance. Jadi Bertaut Rindu oke nih, gua kasih tanda ya, kalau menurut gue nih versi gue yang paling oke dan layak untuk ditonton adalah Bertaut Rindu. Ini oke. Sihir Pelakor juga kayaknya boleh-boleh aja sih untuk film horor. Ini gue tanda-tandain kalau kalian tertarik ya. Nggak nyangka nih juga bisa jadi rekomendasi buat drama religi yang ringan-ringan aja gitu. Kalau mau kalian nonton Believe dah bisa jadi untuk genre action kalau kalian milih action ya. Terus ada apa lagi ya yang seru ya? Assalamualaikum Baitullah, film drama religi juga kalau kalian suka film drama religi. Nah, ini rekomendasi paling utama kalau buat gue ya. Nomor satunya ya Kitab Si Jin dan Iliin. Gue juga bakal nonton kayaknya film ini, kayaknya seru banget sih. Dilihat dari trailer yang mungkin akan gue buat juga reaction trailernya. Jadi kalau beberapa film yang akan gue buat reaction trailernya itu artinya rekomendasi yang paling banget gue suka, dan mungkin akan bisa jadi rekomendasi buat kalian dan referensi tontonan gue juga untuk nonton di bioskop. Terus apa lagi yang seru ya? Seru Pas Tahlil juga menarik sih. Sore juga oke.
narik Sukmo, opsi aja sih narik Sukmo. Agen plus 62 dan Dragonya. Wow, itu adalah banyak berarti ya yang udah gue tandain, tapi yang paling utamanya sih kitab Shijin dan Ilijin. Itu rekomendasi dari gue sih, kayaknya seru banget gitu, kayaknya sih dilihat dari trailernya sangat menarik untuk ditonton. Kalau kalian tertarik sama film apa, langsung saja cari-cari di bioskop, akan tayang beberapa film, dan kalau bisa tonton ya di hari Kamis sampai Minggu, karena 4 hari itu sangat krusial untuk film Indonesia. Jika penontonnya sepi, akan diturunkan dari layar bioskop. Artinya kalian kalau pengen nonton secepatnya di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hanya 4 hari yang bisa menjadi andalan untuk film tersebut. Semakin banyak di hari perdana sampai ke minggunya itu, pekan weekendnya, otomatis itu film akan bertahan dan bahkan mungkin akan diperbanyak lagi jumlah layarnya. Oke, itu aja beberapa film Indonesia yang tayang di bioskop pekan ini. Kalian menunggu film apa? Langsung meluncur di bioskop. Kita next video berikutnya untuk film internasional besok setelah video ini tayang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video menarik lainnya di Hadit Movie Time. Enjoy movie ever.